Hai, para sudaders, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Handsome Siblings yang rilis pada tahun 2020 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Xiaoyu bersama Xinlan yang sampai di sebuah desa dan mendatangi sebuah rumah yang ada di sana. Seorang pria tua pun menyambut mereka dengan mengajak masuk ke dalam rumah. Pria tua itu menyuguhkan teh dengan mengatakan bahwa dia akan menyiapkan makanannya. Tak lama kemudian wanita tua pun menyuguhkan makanan tersebut. Namun ketika Xiaoyu akan memulai makanan, ia teringat sesuatu dan menumpahkan makanan itu. Yang ternyata di dalam mangkuk itu terdapat seekor ular kecil. Mereka pun segera ke dapur yang ternyata di sana terdapat dua mayat suami istri. Dan ketika mereka keluar, terlihat ada seekor ular yang akan melilit kudanya, sehingga Xiaoyu pun segera membunuh ular tersebut. Saat itu Xiaoyu baru menyadari bahwa perempuan tua tadi adalah seorang pria yang sedang menyamar, dan mereka mencurigai dia adalah manusia ular dari kelompok 12 zodiak yang membuat mereka pergi dari sana. Setelah cukup berjalan, mereka berhenti sejenak. Namun tiba-tiba ada seekor ular yang muncul dari ranting di dekatnya. Yang ternyata itu hanyalah seekor bangkai ular yang di tubuhnya terdapat sebuah jarum beracun. Dan Xiaoyu pun terkena racun itu. Xiaoyu pun mengatakan bahwa ia tetap keracunan walaupun sudah membuang racun di tangannya. Dan Xiaoyu yang tahu bahwa manusia ular telah mengawasi mereka pun menyuruhnya untuk keluar dengan memancingnya menggunakan sebuah peta harta karun, sehingga manusia ular itu pun menampakkan dirinya. Namun saat itu Xiaoyu memakan peta tersebut yang membuat manusia ular itu marah kepadanya. Dan di sini Xiaoyu mengatakan jika dia sudah hafal lokasi peta tersebut, sehingga dia bisa menggambarkan kembali jika manusia ular itu memberinya penawar racun. Dikarenakan manusia ular ini tahu jika peta tersebut tak mudah hancur, maka dia berniat untuk membelah perut Xiaoyu. Kemudian ada dua orang pendekar yang lewat di sana, yang ternyata dua pendekar ini sangatlah ditakuti di dunia persilatan. Ia bernama Nona Jiu, sehingga manusia ular ini kabur dari sana. Xiaoyu yang sedang keracunan memohon kepada Nona Jiu untuk diobati lukanya, sehingga mereka pun mengizinkan Xiaoyu untuk masuk ke kediaman mereka. Sesampainya di kediaman Murong, Xiaoyu terlihat begitu kagum dengan kebesaran rumah mereka, seperti layaknya rumah seorang bangsawan. Kemudian Xiaoyu diberikan obat oleh Nona Jiu, yang ternyata obat itu sangatlah mujarab dan akan sembuh dalam waktu 6 jam. Setelah itu Zhang Xing yang mengetahui keberadaan Xiaoyu di sana langsung menghampirinya dan langsung menendangnya. Di sini Zhang Xing begitu dendam kepada Xiaoyu yang telah 2 kali menipunya dan berhasil mengelabuinya. Namun tindakan ini dihentikan oleh Nona Jiu dikarenakan ia tak ingin terjadi pembunuhan di rumahnya. Yang pada akhirnya Zhang Xing ini tak bisa melawan mereka berdua dan memilih untuk pergi meninggalkan kediaman Nona Jiu. Yang ternyata Zhang Xing itu merupakan sepupu dari Nona Jiu. Kemudian Nona Jiu memberikan sebuah pil kepada Xiaoyu untuk mengobati luka Xinlan yang membuatnya sembuh total setelah meminumnya. Saat itu Xiaoyu mengejek Nona Jiu dengan mengatakan bahwa Nona Jiu lebih cantik ketika ia sedang marah. Xinlan yang tidak enak hati berusaha mendinginkan suasana, dan akhirnya Nona Jiu memberikan Xiaoyu dan Xinlan menginap di kediaman Murong sampai besok pagi. Malam harinya Xiaoyu ingin mengelilingi kediaman Murong, dan akhirnya ia pun masuk ke sebuah kamar yang ternyata itu adalah kamar Nona Jiu. Dan tanpa sengaja ia mendengar pembicaraan Nona Jiu bahwa saat ini Nona Jiu sangatlah marah dan kesal terhadap Xiaoyu, sehingga ia ingin memanfaatkan Zhang Xing untuk membunuhnya. Kemudian Xiaoyu pun keluar dari kamar itu dan melanjutkan rencananya mencari tempat untuk bersembunyi. Dia pun sampai di pintu besi dan membukanya, yang ternyata itu merupakan ruang obat milik keluarga Murong. Dikarenakan bau obat yang sangatlah menyengat, ia pun memakan beberapa obat yang ada di sana. Namun setelah memakan banyak obat tersebut, ia pun merasa kepanasan. Setelah itu ia sampai di sebuah ruangan lain yang mengeluarkan udara dingin, dan ia kembali membuka pintu tersebut. Dan ketika sampai di dalam ia merasa nyaman sekali. Ruangan itu ternyata tersusun dari beberapa balok es. Namun tiba-tiba Xiaoyu kaget dengan melihat Nona Jiu berada di bawahnya, yang ternyata Nona Jiu sedang berlatih tenaga dalam di sana.
Xiao Yu yang cepat tanggap mengetahui bahwa Nona Jiu sedang berlatih tenaga dalam ilmu sesat yang bisa membuat pemiliknya menjadi tak berperasaan. Kemudian Xiao Yu mengambil semua lukisan itu dan Nona Jiu terlihat sangatlah marah sekali, namun ia tidak bisa memutuskan latihannya begitu saja. Xiao Yu pun membawa lukisan itu keluar dari ruangan es dan membakarnya, dan ketika ia di dekat api, Xiao Yu semakin kepanasan dan ia pun berusaha mencari udara segar. Hingga tanpa sadar Xiao Yu terus berlari sampai di luar kediaman Murong. Dan tiba-tiba Zhang Jing pun mengeluarkan pedangnya, namun Xiao Yu yang kepanasan memancing Zhang Jing untuk memukulinya. Nona Jiu pun datang ke sana untuk membunuh Xiao Yu, namun dihadang oleh Zhang Jing, sehingga kedua sepupu itu pun bertarung. Dan mereka tidak sadar kalau Xiao Yu sudah tidak ada di sana dan mereka berdua tidak menemukannya. Saat itu Nona Jiu mengatakan kalau Xiao Yu telah menghabisi pil penambah tenaga dalam. Oleh karena itu pukulan Zhang Jing tadi tidak mempan kepadanya. Kemudian Xiao Yu pun telah kembali ke kediaman Nona Jiu. Sedangkan Guren Yu yang belum tahu kejadian itu mendatangi pavilion Huajin. Dia menyuruh Xinlan untuk segera meninggalkan kediaman Murong dan dia akan mencari Xiao Yu. Namun tiba-tiba Nona Jiu dan Zhang Jing pun tiba di sana. Kedua gadis itu melampiaskan marahnya kepada Xinlan, tapi Guren Yu menghalangi mereka dan menyuruh Xinlan untuk pergi dari sana. Sedangkan di ruangan es, Xiao Yu sedang mendinginkan tubuhnya dengan memeluk sebuah balok es raksasa. Dia melihat ranjang es dan berbaring di sana. Hal itu cukup membantu yang membuatnya tertidur. Di pagi harinya Xinlan yang pergi dari kediaman Murong ternyata berhasil ditangkap oleh kedua gadis tersebut. Singkatnya di tengah jalan mereka berpapasan dengan Wuke. Ia yang penasaran mencoba menghentikan mereka dan menanyakan gadis yang terikat itu. Sehingga Nona Jiu pun mengatakan kalau gadis ini merupakan pencuri yang harus dihukum. Ketika sampai di ruangan obat, Nona Jiu menyadari ada tutup kendi yang hilang. Dia curiga kalau Xiao Yu masih bersembunyi di ruangan es. Nona Jiu kemudian mengambil timah cair dan menutup lubang kunci ruangan es, sehingga pintu tersebut tidak bisa dibuka lagi. Kemudian mereka pun meninggalkan ruangan obat. Dan Xiao Yu yang menyadari kalau ia dikurung di sana pun menjadi panik. Sementara itu Zhang Jing menyuruh Xinlan untuk menggambarkan kembali peta harta karun yang ada di ingatannya. Dan Xinlan pun mengatakan lokasi harta itu berada di daerah Gunung Emei. Zhang Jing sangat senang sekali dan membujuk Nona Jiu untuk mencari harta itu. Dan Nona Jiu pun setuju karena dia juga berharap mendapatkan kitab ilmu Yanantian. Namun di tengah jalan, ada orang yang memutuskan tali pengikat Xinlan dan menyerang mereka dengan senjata rahasia. Saat itu Xinlan mengambil kesempatan dan langsung berusaha melarikan diri dari sana. Namun jalan yang di tempatnya buntu. Sehingga kedua gadis itu pun berhasil menyusulnya dan menyerang Xinlan. Tetapi sebuah bunga giok membatalkan serangannya. Dan kedua gadis itu tidak bisa mengejarnya. Yang ternyata Wuke lah yang menyelamatkan Xinlan. Singkatnya setelah Xinlan pergi dari sana, Wuke menyuruh pengawalnya untuk mengikutinya. Saat itu Xinlan yang sedang berjalan kembali dihadang oleh Zhang Jing dan Nona Jiu. Dan mereka pun menanyakan siapakah yang telah menyelamatkannya. Namun Xinlan mencoba mengelabui mereka dan melarikan diri, yang membuat kedua gadis itu berhasil mengejarnya kembali. Sehingga pertarungan pun terjadi. Dikarenakan Xinlan memang bukan lawan mereka, yang membuatnya kewalahan dan berhasil diselamatkan oleh Wuke yang baru datang ke sana, yang membuat Wuke harus bertarung untuk melawan kedua gadis tersebut. Saat itu Zhang Jing yang menyadari kungfu tersebut yang berasal dari istana Yuhua, yang membuat kedua gadis itu pergi dari sana meninggalkan Xinlan. Setelah itu Xinlan pun berterima kasih kepada Wuke yang telah menyelamatkannya, yang ternyata mereka juga mempunyai tujuan yang sama untuk pergi ke Gunung Emei, dan Wuke pun menawarkan Xinlan untuk pergi bersama. Di sisi lain kondisi Xiao Yu semakin melemah dikarenakan kedinginan, namun tiba-tiba air di sana mencair yang ternyata rumah itu telah terbakar oleh seseorang.
Kemudian ada dua orang yang berhasil menemukan keberadaan Xiao Yu, dan mereka merupakan salah satu dari kelompok 12 zodiak. Di sini mereka mencari harta karun keluarga Murong berupa pil tenaga dalam yang sampai saat ini mereka tidak menemukannya. Xiao Yu yang licik sengaja mencoba memperkenalkan diri kepada mereka bahwa dia sempat memiliki peta harta karun Yanantian, yang membuat dua orang tersebut menjadi tertarik dan memperlakukan Xiao Yu dengan begitu baiknya. Kemudian Xiao Yu pun diajak makan oleh kedua orang tersebut, dan mereka sangat antusias dengan perkataan Xiao Yu yang ternyata mereka berdua memiliki suatu rencana yang mana ingin memanfaatkan Xiao Yu untuk mendapatkan harta karun tersebut, dan mereka pun akan pergi ke Gunung Emei bersama Xiao Yu. Di dalam perjalanan, Xiao Yu ingin menguji kemampuan kungfu kedua anggota 12 zodiak tersebut. Ia membuat kekacauan sehingga mereka berdua pun harus berkelahi melawan ahli kungfu yang ada di sana. Dan kesempatan ini digunakan Xiao Yu untuk melarikan diri. Sedangkan Wuke dan Xinlan telah sampai di pegunungan Emei dan mereka memutuskan untuk mencari penginapan. Dan Xiao Yu yang telah sampai di sana juga ia sedang bersembunyi. Ia melihat Nona Jiu dan Zhang Jing yang mengatakan kalau Xinlan sedang bersama Wuke. Mendengar hal itu, Xiao Yu pun segera menemukan Xinlan yang berada di dalam penginapan. Sesampainya di penginapan itu, Xiao Yu melihat seseorang yang ia anggap Xinlan yang kembali memakai pakaian pria, yang ternyata itu adalah Wuke. Kedua saudara kembar ini saling berhadapan dan merasa kalau ada ikatan batin antara mereka berdua, sehingga seakan-akan mereka pernah bertemu sebelumnya. Dikarenakan Xiao Yu memanggil nama Xinlan, Wuke pun mengatakan kalau Xinlan tidak ada di sini dan sebenarnya Xinlan telah diserang oleh kedua gadis misterius, sehingga mereka berdua pun saling berkenalan. Namun saat itu Xiao Yu tidak menyebut nama aslinya dan langsung pergi dari sana. Tak lama kemudian Xinlan pun sudah kembali ke penginapan. Wuke pun menceritakan kalau ada orang yang mencarinya dan orang itu seumuran dengan dirinya. Setelah memberitahu kalau orang itu pergi ke arah timur, Xinlan pun segera pergi mencari keberadaan Xiao Yu. Sementara itu Xiao Yu yang berjalan bertemu kembali dengan anggota 12 zodiak yang sedang marah kepadanya. Namun Xiao Yu yang berpura-pura dengan alasan sedang menguji kemampuan mereka, sehingga saat itu ia pergi meninggalkannya. Dan Xiao Yu pun kembali mengajak mereka untuk makan bersama dengan makanan yang dibelinya. Namun saat ia meminum sebuah minuman yang diberikan oleh anggota 12 zodiak, tiba-tiba Xiao Yu merasa tak enak badan, yang ternyata di minuman tersebut sudah diberikan obat bius oleh mereka. Dan selama ini anggota 12 zodiak telah mengincar peta harta karun milik Yanantian. Saat itu Xiao Yu tidak panik dengan kondisi tersebut. Dengan kecerdasannya Xiao Yu menipu mereka dengan mengatakan ia sudah memasukkan racun ke dalam makanan mereka. Hal itu membuat mereka menjadi terkejut dan panik. Dikarenakan mereka takut racun itu bekerja di saat Xiao Yu tertidur, akhirnya mereka pun memberikan penawar obat bius kepada Xiao Yu. Kemudian Xiao Yu juga mengeluarkan obat penawar untuk mereka dan memakan pil tersebut, yang tanpa mereka sadari kalau mereka itu tidak keracunan dan pil yang mereka makan itu adalah racun. Mengetahui hal itu anggota 12 zodiak ini menjadi marah, namun tak berselang lama racun itu telah bereaksi. Tak lama kemudian mereka pun kedatangan salah satu anggota 12 zodiak lainnya, yaitu manusia ular, yang ternyata ia juga menginginkan peta harta karun Yanantian. Namun sebelum itu manusia ular ini menyingkirkan manusia lembu dan manusia kambing tersebut. Setelah itu ia pun membawa Xiao Yu pergi dari tempat itu. Dan kali ini manusia ular telah menaruh ular kecil di dalam tubuh Xiao Yu untuk mengawasinya agar ia tak lagi kabur darinya. Ia juga ingin segera melihat harta karun peninggalan Yanantian. Dalam ancaman tersebut Xiao Yu tak bisa berbuat banyak selain menunjukkan lokasi peta harta karun itu, sehingga mereka pun segera berangkat menuju lokasi tersebut. Xiao Yu membawa manusia ular berputar-putar dan akhirnya ia pun berhenti di suatu tempat. Di saat masuk ke dalam mereka menginjak sesuatu yang ternyata itu adalah mayat seorang pendekar. Manusia ular mengenali mereka sebagai 3 pendekar pedang Jinling dan mereka baru saja dibunuh, yang artinya pembunuhnya masih ada di sana.
Tiba-tiba datang seseorang berpakaian hitam dengan menggunakan topeng. Dia adalah manusia kelelawar. Dan datang satu orang lagi yang langsung membunuh manusia ular. Dia adalah manusia burung hantu. Saat itu burung hantu bertanya bagaimana bisa Xiao Yu tahu goa tersebut. Tapi Xiao Yu malah mengatakan bahwa manusia burung hantulah yang menunjukkan tempat itu kepadanya. Xiao Yu dengan liciknya mengadu domba mereka yang membuat mereka saling bertarung. Dikarenakan manusia kelelawar memiliki kemampuan yang lebih hebat sehingga manusia hantu mati di tangannya. Dan ketika manusia kelelawar itu ingin membunuh Xiao Yu, tiba-tiba ular hijau melompat dan menggigit manusia kelelawar tersebut yang membuat manusia kelelawar itu langsung tewas di tempat. Tak lama kemudian ada seseorang yang datang masuk ke dalam gua itu, yang ternyata ia adalah Lewang, pengawal pengirim barang. Di sini Xiao Yu mengatakan kalau ia telah mengalahkan begitu banyak orang yang ingin masuk ke dalam gua ini, sehingga Lewang pun menjadi takut terhadap Xiao Yu. Tak lama setelah itu mereka kedua menyaksikan perkelahian dua orang yang ahli pedang. Di sini Lewang itu mengatakan kalau Xiao Yu telah membunuh anggota 12 zodiak dan juga 3 ahli pendekar pedang, sehingga mereka semua menjadi segan dan takut terhadap Xiao Yu. Yang akhirnya mereka bertiga pun patuh pada perintah Xiao Yu dan mengikutinya masuk ke dalam. Namun di saat berada di dalam goa, mereka malah menemukan para master kungfu yang saling bertarung satu sama lain untuk memperebutkan harta karun Yanantian. Melihat kondisi tersebut, Xiao Yu pun berhasil menengahi perselisihan antara mereka untuk menghentikan pertarungan dan mencari harta karun itu secara bersamaan. Yang pada akhirnya kedua master itu pun setuju dengan ajakan dari Xiao Yu. Mereka semua pun mengikuti Xiao Yu untuk masuk lebih jauh dalam goa tersebut untuk mencari harta karun. Namun mereka malah bertemu dengan sebuah pintu rahasia yang hanya bisa dibuka menggunakan keahlian. Lalu mereka terlihat ada sebuah teka-teki dalam pintu itu dan akhirnya pintu itu pun berhasil mereka buka. Setelah pintu itu terbuka, Xiao Yu dan para pendekar lainnya pun masuk ke dalam, yang ternyata mereka telah tiba di pemakaman Gunung Emei, yang mana tempat ini telah dijaga oleh salah satu klan Emei. Di saat mereka mempertanyakan tempat di mana harta karun berada, mereka berpikir harta itu berada di dalam peti tersebut. Lalu keluarlah pemimpin klan dari klan Emei yang bernama Pendeta Senzi dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Dan di saat ketua klan Emei akan menyerang Xiao Yu, tiba-tiba murid dari istana Yua pun datang ke sana dan melakukan serangan terhadap klan Emei, sehingga pertempuran pun berhenti saat itu juga. Kedatangan mereka juga mempertanyakan tempat harta karun tersebut dan kenapa tempat ini banyak sekali jebakan jika harta karun itu tidak ada di sini. Lalu Wuke pun datang ke sana dengan menghentikan pertarungan itu. Ia bahkan dengan mudah mengalahkan Pendeta Senzi. Sehingga Pendeta Senzi pun terkagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Wuke dari istana Yua. Setelah semua mendengar penjelasan dari Wuke, kini para pendekar sadar kalau mereka telah ditipu oleh peta harta karun yang palsu. Kemudian Xiao Yu yang akan pergi, ia pun dihentikan oleh Pendeta Senzi. Namun ia tetap pergi untuk meninggalkan mereka. Saat ini Xinlan terus mengikuti Xiao Yu dan ia bertanya bagaimana Xiao Yu bisa pergi dari kediaman Nona Jiu. Namun Xiao Yu pun bertanya apakah Xinlan jatuh cinta terhadap Wuke. Dikarenakan saat pertarungan di Gunung Emei tadi Xinlan selalu memandangi Wuke. Xinlan yang merasa kalau Xiao Yu telah cemburu kepadanya, ia pun langsung bersandar di bahu Xiao Yu. Namun ia pun terkejut ketika mengetahui di dalam tubuh Xiao Yu terdapat seekor ular milik manusia ular sebelumnya, yang mana ular tersebut tak bisa disingkirkan dikarenakan pemiliknya yaitu manusia ular telah meninggal. Kemudian mereka berdua memikirkan cara untuk mengeluarkan ular tersebut. Singkatnya, ketika Xiao Yu mengetahui keberadaan Nona Jiu berada di sini, ia pun langsung bersembunyi. Di sini Nona Jiu yang merasa kedinginan ingin membuat api unggun. Namun saat mendekati pintu goa, Nona Jiu dibuat ketakutan dengan kemunculan Xiao Yu. Ia merasa bahwa Xiao Yu telah meninggal di kediamannya atas kebakaran tersebut, sehingga Nona Jiu pun jatuh pingsan yang mengira bahwa Xiao Yu itu adalah hantu.
Melihat keadaan Nona Jiu pingsan, Xiao Yu ingin melakukan balas dendam terhadapnya. Namun Wu Kei keburu datang ke sana dan ia ingin agar Xiao Yu melepaskan Nona Jiu. Dikarenakan tak pantas seorang lelaki menyerang wanita yang dalam keadaan jatuh pingsan, yang akhirnya Xiao Yu pun setuju untuk melepaskannya. Tiba-tiba Nona Jiu yang pingsan mengigau dengan memanggil nama Jiang Xiao Yu, yang membuat Wu Kei pun sangat terkejut yang ternyata musuh besar istana Yua ada di hadapannya. Mengetahui hal itu kemudian Wu Kei pun mengatakan bahwa dia harus membunuh Xiao Yu. Xin Lan yang mendengarnya pun menghalangi Wu Kei dan menyuruh Xiao Yu untuk pergi dari sana. Namun Xiao Yu yang tidak bisa menahan emosinya, dia pun bersiap-siap bertarung dengan Wu Kei. Dan ketika mengeluarkan tenaga dalamnya, ular hijau yang ada di tubuhnya langsung menggigit lehernya yang membuat Xiao Yu pingsan di sana. Singkatnya, ketika Xiao Yu tersadar di atas ranjang sebuah pondok yang di sampingnya terletak sebuah dufa yang mengeluarkan aroma obat, dia pun melihat Wu Kei berdiri di luar pondok membelakanginya. Yang ternyata Wu Kei menyelamatkan Xiao Yu dikarenakan dia diharuskan membunuh Xiao Yu dengan tangannya sendiri, sehingga dia memberikan obat pemusnah racun dan pembunuh ular hijau di tubuh Xiao Yu. Xiao Yu yang mengetahui hal itu tiba-tiba mengambil sebuah golok yang tergantung di dinding. Dia mengambil golok itu dan mengancam akan bunuh diri jika Wu Kei tidak membiarkannya pergi. Wu Kei pun terkejut melihat kenekatan Xiao Yu dan melepaskan Xiao Yu dari sana. Namun dikarenakan Xiao Yu melangkah mundur, dia tidak menyadari bahwa di belakangnya ada sebuah jurang, sehingga dia pun terjatuh ke dalam jurang tersebut. Xin Lan pun datang ke sana dan sedih sekali melihat Xiao Yu jatuh ke jurang. Dia pun menjadi marah sekali kepada Wu Kei, yang tanpa sadar Xin Lan pun hampir jatuh ke jurang. Beruntung Wu Kei memegang tangannya dan berhasil kembali ke atas. Yang ternyata Xiao Yu tidak mati, dia bergantung di tanaman menjalar yang ada di dinding jurang. Xiao Yu rupanya sengaja jatuh ke jurang itu. Dia merekayasa kejadian tadi supaya ia bisa menghindari Wu Kei. Ia tahu bahwa dia tidak bisa mengimbangi kemampuan Wu Kei dalam bertarung. Dan tiba-tiba Xiao Yu pun dikejutkan dengan seekor monyet yang tanpa sengaja pegangan pun terlepas. Beruntunglah dasar jurang itu ternyata sebuah telaga yang cukup dalam. Xiao Yu yang terjatuh ke dalam air sehingga ia pun selamat. Di sisi lain, Xin Lan yang masih sedih, ia masih ingin untuk mengakhiri hidupnya. Yang ternyata Xin Lan ingin melakukan bunuh diri. Wu Kei yang mendekatinya tanpa ia sadar Xin Lan menancapkan sebuah pisau kepada dirinya. Namun Xin Lan tak bisa membunuhnya dikarenakan Wu Kei selalu menolongnya. Di sini pada akhirnya ia pun mencabut pisau itu dan melompat untuk yang kesekian kalinya. Dan Wu Kei kembali berhasil menyelamatkannya. Di sisi lain, Xiao Yu malah bertemu dengan seorang wanita, dan wanita ini ingin diselamatkan oleh Xiao Yu dan dibawa pergi dari lembah tersebut. Yang akhirnya Xiao Yu mengabulkan permintaannya, dan ia pun mengikuti wanita ini untuk mencari jalan keluar dari lembah ini. Tapi setelah berlama berjalan, Xiao Yu merasa bahwa mereka hanya berputar-putar di dalam lembah saja, yang membuat mereka pun beristirahat. Tiba-tiba wanita ini pun melihat bayangan orang, sehingga mereka pun mendatangi tempat tersebut, dan itu hanyalah sebuah patung. Wanita ini pun melihat ada bagian patung yang tak berdebu, sepertinya bagian itu sering disentuh oleh orang, dan Xiao Yu mencoba memutar bagian itu. Yang ternyata itu adalah sebuah tombol rahasia, yang di bawah patung itu terdapat anak tangga menuju ke bawah tanah. Mereka pun masuk ke sebuah tempat yang menyerupai kotak besi. Dan tanpa sengaja Xiao Yu memutar sebuah tombol, sehingga mereka pun menemukan sebuah tempat pintu rahasia yang mengantarnya semakin jauh ke dalam. Yang akhirnya Xiao Yu terus menyusuri tempat ini. Ia pun meninggalkan wanita tersebut dan tanpa ia sadari pintu itu tertutup yang membuat wanita itu terbakar di dalamnya. Namun Xiao Yu tak mampu menyelamatkan wanita tadi. Lalu Xiao Yu menemukan sebuah tempat yang terbuka dengan sendirinya. Ia pun masuk ke dalam dan pintu itu langsung menutup kembali. Di sini ia disambut dengan baik, yang ternyata orang penunggu tempat ini mengetahui namanya. Hal itu membuat Xiao Yu semakin penasaran, dan dikarenakan ia lapar, ia pun memakan sebuah ayam yang ada di sana, yang membuatnya pun jatuh pingsan.
Lalu di saat ia terbangun, Xiao Yu pun sudah berganti pakaian. Kemudian ia pun mendatangi pemilik istana ini yang ternyata ia adalah seorang ratu yang begitu cantik. Yang ternyata ia adalah seorang wanita yang bersamanya di lembah tadi yang bernama Xiao Niang, pemimpin tempat tersebut. Saat itu Xiao Yu segera menyadari kalau Xiao Niang adalah seorang wanita yang suka menangkap anak muda. Sehingga Xiao Yu meminta Xiao Niang untuk membawanya berkeliling istana. Ketika mereka telah sampai di kolam air panas, ada seorang pemuda yang sedang membersihkan lantai di sana. Xiao Niang melihat bahwa pemuda itu tidak senang dengan kehadiran Xiao Yu, sehingga Xiao Niang menendangnya hingga tersungkur. Dan ketika Xiao Yu bertanya tentang pemuda itu, Xiao Niang mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pendekar besar di zaman itu. Tiba-tiba Xiao Yu mengatakan bahwa dia sakit perut dan ingin ke toilet. Dia meminta pemuda itu menunjukkan toilet di istana Xiao Niang, yang ternyata itu hanyalah sebuah trik Xiao Yu agar dapat berbicara berdua saja dengan pemuda tersebut. Pemuda itu pun bernama Jiang Yulang. Kemudian Xiao Yu pun menanyakan tentang jalan keluar dari istana itu pada Yulang. Namun Yulang tak mau berterus terang, dan dengan berbagai ancaman yang membuat Yulang pun akhirnya mau mengabulkan permintaan tersebut. Setelah itu mereka pun pergi ke toilet, yang ternyata Yulang sudah membuat sebuah terowongan di toilet itu. Dan walaupun kotor, Xiao Yu pun terpaksa mengikutinya. Jalan itu sampai di sebuah ruangan. Di sana Yulang sudah menimbun banyak bahan makanan, yang ternyata Yulang berencana bersembunyi di bawah itu sampai Xiao Niang keluar dari istana untuk mencari pelayan yang baru. Itulah waktu yang tepat untuk melarikan diri. Sementara itu Xiao Niang tidak menemukan siapa-siapa. Dia kembali ke ruangan kolam, namun Xiao Yu sudah tidak ada di sana. Bahkan Yulang yang dikira mati juga sudah tidak ada keberadaannya. Yang akhirnya Xiao Niang pun tahu bahwa yang membunuh para pemuda itu adalah Yulang. Dan dengan geram Xiao Niang pun segera mencari kedua pemuda tersebut. Sedangkan saat ini Xiao Yu dan Yulang menemukan sebuah lubang dan mencoba menggalinya. Ketika Yulang akan memasuki lubang itu, Xiao Yu pun menahannya. Dia melemparkan guci arak dan menjatuhkan sebuah lampu minyak, sehingga dasar lubang itu menjadi terang benderang. Melihat tidak ada yang berbahaya di bawah sana, mereka berdua pun turun ke ruangan itu. Di ruangan itu banyak perhiasan dan senjata yang sepertinya bernilai tinggi. Xiao Yu pun berpendapat bahwa Xiao Niang tidak mengetahui adanya ruangan itu karena debu yang terlihat sangatlah tebal dan merata. Saat itu Yulang pun kaget ketika sampai di suatu ruangan yang terlihat banyak orang di sana. Namun Xiao Yu yang lebih tenang memeriksa kondisi orang-orang tersebut, yang ternyata semua yang berdiri di sana sudah menjadi tengkorak. Melihat posisi jurus dari kalimat tengkorak tersebut, Xiao Yu pun menyimpulkan bahwa mereka adalah 5 dewa pemungkas yang amat terkenal puluhan tahun yang lalu. Kelima tengkorak itu pun menghadap ke sebuah pintu yang tertutup rapat. Xiao Yu membuka pintu itu dan terlihat sesosok tubuh berdiri membelakangi mereka. Dan ketika mendekat mereka amat terkejut, yang ternyata sosok itu masih utuh. Dia tidak berupa tengkorak seperti orang-orang di luar ruangan, namun sosok itu juga sudah mati. Yang ternyata ada satu lagi sosok wanita yang tewas di atas sebuah ranjang. Mereka mendekati ranjang itu, yang di sampingnya terdapat sebuah sapu tangan yang bersulam tulisan, yang ternyata pria yang masih utuh itu adalah Ouyang Ting. Istana bawah tanah itu menyimpan kisah yang tragis, dan Yulang penasaran tentang kitab ilmu Ouyang Ting yang bisa membunuh 5 dewa pamungkas dengan sekali gebrakan. Dia memeriksa tubuh Ouyang Ting, yang ternyata Ouyang Ting memegang sebuah kitab, namun Yulang tak berani mengambilnya. Dan Xiao Yu lalu mengambil kitab itu yang bertulis 5 jurus pamungkas, sehingga Xiao Yu pun menyimpan kitab itu di balik bajunya. Namun tak lama kemudian Xiao Niang pun tiba di sana dan langsung menyerang Xiao Yu, sehingga pertarungan pun terjadi. Dikarenakan mereka berdua bukanlah tandingannya, Xiao Niang pun berhasil mengalahkan mereka dan mengikatnya dengan sebuah rantai besi, sehingga mereka tidak akan bisa lari kembali. Saat itu Yulang memohon ampun kepada Xiao Niang dengan memberikan sebuah kitab 5 jurus pamungkas dengan harapan Xiao Niang mau membebaskannya. Dan Xiao Niang sangat senang sekali mendapatkan kitab tersebut.
Sementara di atas jurang, Xinlan berhasil memaksa Wu Kei untuk turun ke dasar jurang mencari mayat Xiao Yu. Namun tiba-tiba muncul sebuah bayangan menyambar tubuh Xinlan, dan Wu Kei yang melihat itu pun langsung menyusul ke sana. Yang ternyata itu adalah manusia monyet dari 12 zodiak. Kemudian datanglah seorang kakek yang terkejut ketika melihat Wu Kei yang mirip sekali dengan Jiang Feng. Seketika kakek ini pun teringat 18 tahun yang lalu dengan pembantaian Jiang Feng, yang ternyata di hadapannya ini adalah anaknya. Dan kakek tua ini pun adalah King Hong yang dulu dijuluki sebagai pengembara bijaksana. Singkatnya, manusia monyet pun menyuruh Wu Kei untuk membunuh King Hong. Jika tidak, maka dia akan membunuh Xinlan. Namun Xinlan mengarang cerita yang membuat manusia monyet ini terpengaruh, yang membuat Wu Kei langsung menyerangnya. Dan King Hong langsung menggunakan jurus pukulannya yang membuat manusia monyet terlempar dan jatuh ke bawah. Setelah itu, Wu Kei pun menyuruh King Hong untuk naik ke atas melalui tali yang mereka pakai untuk turun. Sedangkan Wu Kei dan Xinlan meneruskan perjalanan ke bawah jurang. Namun ketika pegangan Xinlan terlepas, dia jatuh ke telaga di bawah jurang. Seketika Wu Kei yang melihatnya pun langsung meloncat ke bawah. Mengetahui di bawah ada sebuah air, Xinlan pun menjadi bersemangat dan ia pun yakin bahwa Xiao Yu masih hidup. Namun semangatnya lama-kelamaan berubah menjadi histeris karena tidak ditemukan tanda-tanda Xiao Yu di sana. Sedangkan di istana bawah tanah, Xiao Yu dan Yulang kembali melayani Xiao Niang. Tapi kali ini mereka harus melakukan semua pekerjaan bersamaan karena tangan mereka dirantai. Sementara itu Xiao Niang terlihat sangat senang dengan kitab yang dia dapatkan. Dia tidak terlalu memperhatikan lagi Xiao Yu dan Yulang. Namun tiba-tiba dia merasa kepalanya berat, yang ternyata itu adalah ulah Xiao Yu. Dia membakar bubuk yang membuat gas bius di lilin dalam ruangan. Xiao Niang yang kesal dengan tenaga yang tersisa, dia menyerang kedua pemuda itu, dan mereka berdua terpaksa menghadapi Xiao Niang. Namun gas bius itu mulai bereaksi yang membuat Xiao Niang tak bisa menggunakan tenaganya secara maksimal. Mereka pun mencekik leher Xiao Niang dengan rantai itu, yang membuat Xiao Niang pun menjadi semakin lemas. Setelah Xiao Niang dikalahkan, Xiao Yu pun mengambil kitab pukulan pemungkas. Lalu mereka berdua berusaha mencari jalan keluar dari istana bawah tanah. Yang akhirnya Xiao Yu pun menemukan sebuah pintu rahasia. Ketika pintu terbuka di belakangnya, terlihat sebuah lorong menuju ke tempat yang lain. Mereka pun menyusuri lorong itu. Dan ketika sesampai di ujung lorong, mereka mendengarkan suara seseorang yang sedang tertawa. Yang ternyata di lorong itu membawa mereka ke kuil Xuan Tian, yang mana terdapat Xuan Yuan yang salah satu anggota dari 10 penjahat terhebat. Hal itu membuat Xiao Yu sedikit terkejut, dikarenakan setelah lolos dari Xiao Niang, ia harus berhadapan dengan Xuan Yuan. Saat itu Xuan Yuan sedang melakukan sebuah permainan dengan salah satu saudagar kaya. Dikarenakan ia salah menebak, maka semua toko miliknya ia rampas, dan orang kaya ini pun hanya bisa pasrah. Sedangkan asisten orang kaya itu juga ikut taruhan dan ia pun menang, yang membuatnya menjadi orang kaya mendadak. Sisa 3 orang yang ada di kuil itu, kali ini salah satu pengawal bangsawan yang diajak untuk melakukan sebuah permainan, dan ia pun setuju. Di sini ia melakukan tebakan yang begitu mengejutkan, yang mana di dalam kantong uang ini berisi ganjil atau genap, dan Xuan Yuan pun mempertaruhkan nyawanya. Hal itu membuat orang tersebut menjadi takut. Kemudian tiba-tiba 2 orang tadi melakukan serangan secara mendadak kepada Xuan Yuan, namun mereka berdua dengan mudah dikalahkannya dengan 1 kali serangan yang membuat 2 orang itu tumbang. Lalu ia pun kesal dengan pengawal tadi dikarenakan tak kunjung memberikan jawabannya. Yang ternyata pengawal itu melakukan tindakan tegas. Ia pun menolak bermain dengan Xuan Yuan, dan ia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian Xuan Yuan pun pergi keluar untuk memeriksa keadaan biksu yang terlempar tadi. Merasa situasi aman, Xiao Yu dan Yulang keluar dari persembunyiannya dan ia mengambil makanan yang ada di sana. Tapi di saat keluar, mereka ketahuan oleh Xuan Yuan. Xiao Yu dengan santainya malah meminta arak kepada Xuan Yuan dan ia pun memberikan araknya kepada Xiao Yu. Kemudian Xiao Yu mengatakan bahwa dia datang ke sana untuk bermain dan akan memberikan kepalanya jika dia kalah. Ketika mereka akan menentukan taruhannya, tiba-tiba pendeta Xianzi datang ke sana bersama para muridnya. Saat itu pendeta Xianzi mengajak Xuan Yuan bertarung kungfu dengan taruhan nyawanya. Namun Xuan Yuan ingin pelakat Emei sebagai taruhannya.
Aturan permainannya adalah pendeta Shenzi menyerang Xuan Yuan 3 kali, dan jika Xuan Yuan bergerak dari tempatnya, maka dia akan kalah. Dan pendeta Shenzi segera menyerahkan plakat Emei kepada Xiao Yu yang sebagai wasit. Kemudian pendeta Shenzi pun memulai serangannya. Semua orang pun terkesima. Xuan Yuan memang luar biasa. Ketika pendeta Shenzi tak mampu membuatnya bergeser dari tempatnya berdiri, pendeta Shenzi pun mengaku kalah, dan dengan berpindahnya plakat Emei otomatis maka Xuan Yuan akan menjadi ketua Emei yang baru. Pendeta Shenzi yang sudah gagal terpukul dan merasa sangatlah malu. Dia berencana bunuh diri untuk menebus dosanya pada sekte Emei. Namun Xiao Yu pun menahannya, dikarenakan dia tak mau memberikan plakat itu kepada Xuan Yuan. Dan malah Xiao Yu mengajaknya bertaruh. Xuan Yuan pun setuju dengan bertaruh bahwa Xiao Yu harus menebak dengan pasti berapa banyak jumlah luka yang ada di tubuhnya. Xiao Yu pun mengatakan ada 100 bekas luka di tubuhnya. Ia pun membuka pakaiannya dan menyuruh Xuan Yuan memulai menghitungnya. Setelah dihitung, ternyata di tubuh Xiao Yu hanya ada 97 bekas luka. Xuan Yuan mengatakan bahwa Xiao Yu sudah kalah. Namun tanpa diduga Xiao Yu mencabut belati dan melukai tangannya 3 kali. Dengan begitu maka bekas luka di tubuhnya menjadi genap 100 kali. Sehingga Xuan Yuan pun mengakui kekalahannya. Kemudian dia mendatangi pendeta Shenzi dan menyuruhnya hormat pada Xiao Yu sebagai ketua baru Emei. Namun tanpa diduga Xiao Yu mengembalikan plakat ketua kepada pendeta Shenzi. Pendeta Shenzi terdiam melihat ketulusan Xiao Yu dan sekte Emei berutang budi kepadanya. Setelah sekte Emei pergi, Xiao Yu dan Yulang pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Xuan Yuan yang tertarik pada Xiao Yu pun ikut bersama mereka. Xuan Yuan melihat rantai di tangan kedua pemuda itu. Dia mencoba memotongnya yang ternyata masih gagal. Dan pada akhirnya Xuan Yuan pun berpamitan dan pergi dari sana. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.